Di sini Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa seorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dia menghormati ilmu dan pemiliknya, yaitu gurunya. Tidak duduk di tempat duduk gurunya, tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izin gurunya, tidak banyak berbicara di sisi gurunya. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di As-Sagaf 18 Channel. Kali ini saya akan mereview atau mengulas apa saja poin-poin isi kitab ini, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab ini adalah kitab panduan etika di dalam mencari ilmu. Namun sebelum menonton video ini lebih jauh, pastikan dulu Anda sudah menyumbangkan subscribe pada video ini, karena satu sumbangan subscribe memberikan banyak sumbangan konten video positif dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita lanjutkan. Kitab yang ada di tangan saya ini sebenarnya tipis, cuma saya satukan dari beberapa kitab. Ada Fathul Mu'in, ada Irsyadul Ibad, Tanqihul Qaul, dan kitab Ta'limul Muta'allim. Beragam kitab yang dipelajari di pesantren, namun dalam tradisi pesantren ada yang lebih penting, ada yang lebih urgen ketimbang ilmu pengetahuan, yaitu adab atau etika, termasuk etika dalam mencari ilmu itu sendiri. Bagi para santri, akhlak lebih tinggi nilainya, akhlak lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Sedikitnya akhlak, sedikitnya sopan santun lebih berharga daripada banyaknya ilmu. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak tetapi tidak beradab. Dalam menggembleng akhlak santri, pesantren memasukkan pelajaran tentang etika dan tata cara menuntut ilmu ke dalam kurikulumnya. Hal ini dilakukan supaya para santri memahami akhlak yang terpuji dan tata cara menuntut ilmu yang benar, supaya ilmu mereka itu bermanfaat saat mengabdi kepada masyarakat. Ada beragam kitab yang digunakan di dalam pembelajaran akhlak di pesantren. Ada beberapa kitab yang biasanya kita tahu adalah Akhlaqul Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Ada juga Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ada juga Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, dan yang sangat terkenal di setiap pesantren yaitu kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji. Kitab Ta'lim Muta'allim Tariqat Ta'allum ini merupakan salah satu kitab yang menghimpun tuntunan belajar. Nama lengkap penyusunnya adalah Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Kata Az-Zarnuj dinisbatkan kepada salah satu kota terkenal dekat Sungai Oxus yang ada di Turki. Dari penisbatannya kepada Al-Hanafi di ujung namanya dapat diketahui bahwa beliau bermazhab Hanafi. Imam Az-Zarnuji wafat pada tahun 591 Hijriah, namun ada juga yang menyebutkan beliau wafat pada tahun 640 Hijriah menurut para ulama atau sejarawan Islam.
Imam Az-Zarnuji berguru kepada beberapa ulama besar pada waktu itu, pada masanya. Di antaranya adalah Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar, kemudian Hamad bin Ibrahim, kemudian Fakhruddin Al-Kashani, kemudian Fakhruddin Qadi Khan Al-Auz, dan Ruknuddin Al-Farghani. Para ulama tersebut adalah ahli fikih sekaligus sastra. Mungkin faktor inilah yang menyebabkan banyaknya nasihat yang dikutip oleh Imam Az-Zarnuji berasal dari ulama Hanafiyah, dan banyaknya syair di dalam kitab ini. Imam Az-Zarnuji menjelaskan metode belajar dalam kitab ini ada 13 fasal, yaitu pertama, hakikat ilmu dan keutamaannya. Dalam pasal ini Imam Az-Zarnuji membicarakan perihal kewajiban menuntut ilmu, dan tidak semua ilmu harus dipelajari menurut Imam Az-Zarnuji, karena yang wajib bagi mereka adalah ilmu hal, seperti ilmu iman, sholat, itu wajib dipelajari, zakat dan semacamnya. Setelah itu beliau menyebutkan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Imam Az-Zarnuji mencontohkan bagaimana keutamaan Nabi Adam alaihissalam dibanding dengan para malaikat. Itu adalah karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Imam Az-Zarnuji juga di dalam kitab ini menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu ada 4. Pertama, fardu ain, salah satunya adalah ilmu mempelajari tentang wudu, sholat, dan sebagainya. Kedua, fardu kifayah, seperti ilmu cara mengurus jenazah. Ketiga, haram, seperti mempelajari ilmu ramalan berdasarkan perbintangan. Keempat, jaiz, boleh, seperti mempelajari ilmu kedokteran. Di dalam ini dijelaskan semuanya. Kemudian niat ketika belajar. Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahwa seorang pelajar harus memiliki niat saat menuntut ilmu. Landasan yang digunakan oleh Imam Az-Zarnuji ini tentang sabda Nabi SAW, yaitu innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung pada niatnya. Ada beberapa niat yang dianjurkan oleh Imam Az-Zarnuji ketika menuntut ilmu, dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama, mencari ridha Allah. Kedua, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain. Ketiga, menghidupkan agama dan mendirikan agama. Keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Dalam pasal ini Imam Az-Zarnuji juga memberi peringatan supaya seorang pelajar tidak mencari ilmu dengan maksud mencari agar supaya tenar orang-orang mengaguminya. Begitu juga dengan mencari kedudukan di sisi penguasa, kecuali jika ilmu tersebut digunakan untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah pemerintah. Kemudian memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman ada di dalam kitab ini, serta keteguhan di dalam menuntut ilmu. Dalam pasal ini Imam Az-Zarnuji memberi saran bagi para pelajar untuk memilih ilmu, guru, dan teman. Hendaknya bagi seorang pelajar mendahulukan ilmu yang dibutuhkan sekarang dalam urusan agama atau ilmu hal, baru kemudian mempelajari ilmu yang berguna baginya pada masa yang akan datang. Dan Imam Az-Zarnuji menyarankan agar
mencari guru yang lebih pandai dan lebih sepuh dari dirinya, dan memilih teman yang tekun, wara, baik perangainya, baik tabiatnya, dan tanggap. Kemudian di dalam kitab ini ada juga pasal bagaimana menghormati ilmu dan ahlinya. Di sini Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa seorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dia menghormati ilmu dan pemiliknya, yaitu gurunya. Beliau menyebut etika apa saja yang harus dilakukan seorang pelajar, diantaranya adalah tidak duduk di tempat duduk gurunya, tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izin gurunya, tidak banyak berbicara di sisi gurunya, dan lain-lain. Semuanya ada dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian bersungguh-sungguh, tekun, dan semangat di dalam belajar. Imam Az-Zarnuji memandang bahwa ilmu adalah tujuan yang agung. Ilmu itu harus dicapai dengan kesungguhan, ketekunan, dan semangat yang tinggi. Kesungguhan tidak hanya bergantung pada pelajar saja, namun guru dan orang tua pun harus bersungguh-sungguh dalam menyiapkan pendidikan santrinya atau anaknya. Beliau banyak memberi saran supaya ilmu itu kuat melekat pada diri seorang pelajar, di antaranya dengan mengulang pelajarannya pada setiap permulaan dan akhir malam. Kemudian dalam kitab ini tahap awal dalam menuntut ilmu serta ukuran dan urutannya. Di sini Imam Az-Zarnuji banyak menyinggung soal urutan atau tingkat pelajaran yang mesti diajarkan guru kepada muridnya, dari dasar kemudian kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Kemudian Imam Az-Zarnuji juga mengingatkan kepada pelajar untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka berupa kemampuan untuk menuntut ilmu. Karena tanpa kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu kan tidak ada apa-apanya. Serta tawakal kepada Allah. Tentunya setelah usaha-usaha di atas, seorang pelajar harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Az-Zarnuji menganjurkan para pelajar untuk tidak perlu merasa sulit dan menyibukkan hati dalam masalah rezeki. Hal ini senada dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rezekinya. Saya ulang sekali lagi, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rezekinya. Nah, kemudian di dalam kitab ini ada juga masa produktif di dalam mencari ilmu. Menurut Imam Az-Zarnuji, waktu terbaik untuk mencari ilmu adalah saat masih muda. Jika seorang pelajar merasa jenuh terhadap satu disiplin ilmu, dia dapat beralih pada disiplin ilmu yang lain. Kemudian di dalam kitab ini juga ada pasal tentang berkasih sayang dan nasihat. Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pelajar hendaknya memiliki rasa kasih sayang, bersedia memberi nasihat, dan tidak iri hati. Seorang pelajar juga seharusnya menghindari permusuhan dengan orang lain, karena dapat menyia-nyiakan waktu. Beliau juga menyarankan agar mereka selalu positive thinking, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian mengambil faedah pelajaran. Imam Az-Zarnuji meletakkan metode praktis untuk menambah pengetahuan. Di antaranya ialah dengan mempersiapkan alat tulis setiap saat. Jadi setiap saat harus ada alat tulis. Kemudian tidak menyia-nyiakan waktu, bergaul dengan guru, dan tamak kepada ilmu, fokus ketika belajar,
fokus ketika pelajaran dan taat kepada guru. Kemudian bersikap wara ketika belajar. Imam Az-Zarnuji dalam pasal ini memberi wejangan kepada para pelajar untuk menjauhi rasa kenyang, banyak tidur, banyak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bergaul dengan orang yang rusak akhlaknya, dan hendaknya mereka bergaul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan masih banyak lagi anjuran-anjuran yang dibahas di dalam kitab ini. Kemudian pasal selanjutnya adalah penyebab hafal dan lupa. Menghafal termasuk ke dalam metode belajar di berbagai lembaga pendidikan. Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahwa hal yang banyak membantu hafalan adalah kesungguhan, tekun, sedikit makan, dan senantiasa harus sholat di malam hari, sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran. Sedangkan hal-hal yang dapat menyebabkan lupa juga dibahas di dalam kitab ini. Imam Az-Zarnuji juga mengingatkan bahwa seorang pelajar harus mengetahui apa saja yang menambah rezeki dan apa saja yang menambah umur, usia, dan kesehatan, supaya masa belajarnya dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa tidur pada waktu subuh termasuk penghalang rezeki. Banyak tidur menyebabkan fakir, termasuk fakir dalam ilmu. Sedangkan bangun di waktu pagi dapat mendatangkan bangun di waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan dan dapat mendatangkan rezeki. Karya Imam Az-Zarnuji ini telah dikenal banyak orang, baik di timur maupun di barat. Banyak daripada para ulama yang memuji kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim. Di antaranya adalah Al-Allamah Al-Kinawi Al-Hindi. Beliau mengatakan, aku telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ini adalah kitab yang ringkas, memiliki banyak manfaat, berharga, dan berfaedah. Ta'lim Muta'allim ini sangat cocok sekali dipelajari oleh santri. Kendati demikian, bahasa di dalam kitab ini lumayan rumit bagi pelajar pemula, terlebih dengan syair-syair yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui apa-apa yang akan diulas dalam kitab ini? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Tunggu video-video menarik saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.